paling sulit itu sebetulnya buaya darat. Nah, itu yang susah itu. Pak, ini mohon maaf Pak Sino. Jangan kepada buaya darat tadi lah. Kenapa? Kenapa? Tersinggung produser kita. Inya mun di banyu aman aja. Pas timbang naik ke darat bahaya. Layau. Sudah kalah. Iya. Sudah. Yang jawab Panu kada semangat ini. Iya. Assalam berdiam. Oh iya. Orang hendak membuka. Iya. Apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, saat ini kita berjumpa lagi bersama Pojok Bang Dio bersama Babang dan Badio. Dan kita juga saat ini mengucapkan terima kasih kepada para subscribe yang sudah memberikan sampai nilainya angkanya meningkat dan mudah-mudahan siapapun yang melihat entah itu dalam negeri luar negeri sampai kemana saja bisa subscribe kita kalau bisa mah ya itu karena pengaruh ada Pak Seno. Oh iya. Alhamdulillah kita perkenalkan sini. Dan saat ini kita berbahagia juga telah ini mohon izin Pak dibuka masker biar kelihatan kegantengan Pak Sino ya kan. Iya. Jadi satu kebahagiaan hari ini kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Kuta Balikpapan Bapak Suseno. Bapak Suseno. Iya. Bapak Suseno. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Suseno. Selamat sore rekan-rekan BPBD. Wah, luar biasa. Baru kali ini kita podcast dikawal sama ini banyak. Aku malah podcast malah takut ini sebenarnya. Kan masih takut Bang. Aku dibawa di atasnya takut lagi. Apa? Satres. Makanya pakai gagah-gagah berwibawa kan. Cuma ada nang kada berwibawa berdua itu aja Bang. Iya. Pak Sino, ini kami sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak bisa hadir di kantor Bapak Susino. Nah, kebujuran ini pas banar ya kan? Iya. Kita berada di kantor BPBD. Iya, betul. Kepanjangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berarti ini ada hubungannya lawan kita juga BPBD nih. Kok bisa? Bisa. Bekesahan Pojok Bang Dio. BPBD aja. Berarti kita termasuk kepala pelaksana dong ini ya. Apanya? Kita. Menikah mang kada anak dicatuk kalau Kasino. Sembarangan ajar dia misi. Iya. Ilmunya cocokologi itu. Bocor. Ada lagi tata bahasa baru. Cocokologi. Cocokologi. Pak izin saya catat cocokologinya dulu. Iya, cocokologi. Lawan ini sama lawan ini pemaksakan kologi ya kan. Pokoknya dipaksa-paksakan. Ya. Pak Sino. Ini kami ini hendak betakun kan Pak, apalagi selama ini sering di Balikpapan ini terjadi nang kayak bencana hujan. Hujan bukan bencana Pak, hujan itu rahmat. Yang bencana itu banjir. Wah ini kacau ini. Sampean baru satu kali datang sudah bikin kacau loh. Ikam kayak itu coba di hadapan Pak Sino diolahnya aku. Mun kayak ini caranya kan kada kawa. Mun kayak itu ulun permisi bulik aja bagian berdua. Oh iya. Selesaikan berdua dulu. Oh iya, rahmat lah hujan. Hanya saja karena intensitasnya tinggi. Jadi terjadi banjir, terjadi segala macam. Nah, ini kita hendak bertanya nih dengan Bapak. Kira-kira Pak, kalau seandainya terjadi bencana seperti itu, apakah dari kekawalan BPBD itu mereka
turun secara keseluruhan ataukah mereka turun per sektor? Per kecamatan? Ya kalau ya tergantung di mana tuh jadi bencananya. Ya. Monggo Pak Seno. Baik, terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita panjatkan puji syukur dulu kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berbincang-bincang. Pak. Pada apa namanya? Pojok Bang Dio. Pojok Bang Dio. Pojok Bang Dio. Iya. Karena pian subscribe aja. Ya, siap. Nanti jadi jumlah pekaryan BPBD paling tidak 300 nanti bisa subscribe. Alhamdulillah. Mun kawan 300 tuh lawan anak bininya terus bisa kawan tembus 1000. Insya Allah. Ya nanti dulu ini jawab dulu ini. Mumpung banget. Silakan Pak. Jadi saya akan berangkat dari tugas apa dulu BPBD. BPBD dibentuk adalah mendukung visi Bapak Wali Kota yang sekarang ini, yaitu ikut visi kepala daerah yang sekarang ini adalah terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Tentunya kita harus mendukung perwujudan ini dari sisi kebencanaan. Dan dari misi-misi beberapa misi yang ditetapkan oleh Bapak Wali Kota, kami mendukung untuk terwujudnya misi keempat, yaitu mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan. Jadi, sesuatu yang berwawasan lingkungan tentu saja bencananya akan berkurang atau minim. Pak. Gitu. Jadi kalau tadi kita kembali ke hujan tadi, hujan itu memang rahmat. Artinya kita harus bisa memanfaatkan. Sekarang yang jadi masalah, rahmat itu juga harus dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, tentunya nanti akan berakibat juga jadi bencana, Pak ya. Tentunya berbicara dari hujan itu, pada jadinya biasanya ujung-ujungnya adalah ke aliran sungai. Ke daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir. Penanganannya itu juga harus satu rangkaian. Itu harus satu Bang. Ya betul. Apalagi bencana masalah-masalah nang kayak kota kita ini kan permasalahannya nang rancak nih banjir kalau Pak. Ya ada beberapa dari bencana-bencana ini. Bentar Pak Seno. Ini teman saya sok tahu Pak. Dia tahunya cuma banjir Pak. Sembarangan nikam. Aku nih kayak tahu lah. Apa? Mantan Bekawi di Dinas Kebersihan Pertamanan. Di sana bencana itu masuk pemadam kebakaran kalau Pak. Iya dulu kan. Zamannya Bapak Haji Sahruni Hasbullah. Orang-orang yang diandak di sini adalah orang-orang yang memang mantap Bang. Dari sisi berdiam dulu. Dari sisi kedisiplinannya oke. Betul. Ya kan, pemikirannya smart. Ya kalau itu Bang termasuk Sidin ini. Tapi beliau-beliau yang di sana itu sudah PNS. Sudah PNS. Pak Seno baluman PNS. Bukan maksud saya. Artinya bahwa beliau ini ada PNS. Sampean? Sampean? Oh iya mah apakah aku lagi aku Baharulun tenaga harian lepas. Lanjut Pak. Jadi kalau untuk pemetaan bencana Pak, untuk pemetaan bencana sendiri di Balikpapan itu kan ada terbagi beberapa kecamatan ini Pak. Yang sudah dipeta oleh BPBD sendiri, yang rawan banjir daerah kecamatan mana, rawan longsor itu kecamatan mana, yang rawan ini rawan itu sih ada terbagi nggak Pak? Ya tentu sesuai dengan kondisi daerah. Tadi kan kalau banjir itu harus diatasi dari hulu sampai dengan hilir. Betul. Yang sering terjadi adalah das Sungai Ampal sekarang yang sering terjadi itu ada dari seputaran Pasar Segar itu Pak ya? Ya itu terjadinya di situ, itu termasuk kalangan hilirnya. Ke hilirnya. Tapi kan hulunya itu ada seputaran
Bumi Nirwana, belakang rumah sakit umum, lari ke Grand City, turun lagi ke arah jalan samping perumahan sosial itu. Kemudian ada yang dari arah Jalan MT Haryono, kemudian lari ke Jalan Patimura, ke Waduk Wonorejo. Wonorejo turun, kemudian ke Pasar Segar, kemudian ke Beler, dan sampai ke arah laut ya Pak. Sampai tahu Sidin ya kan, artinya survei Sidin yang langsung umpat aliran itu kapan? Iya hajar. Ya memang itu yang dihadapi sehari-hari, jadi harus tahu. Maksudnya bukan Pak Seno tuh lari apa itu di sungai itu. Sama kayak itu mensandai Sidin kayak itu umpat kayak itu. Asik perahu-perahuan kayak ini kalau bukan begitu. Jadi kalau banjir itu hanya salah satunya yang bencana yang terjadi di Balikpapan. Kalau dari statistik yang ada ini, yang paling besar itu sebenarnya kebakaran pemukiman. Itu besarnya 51%, artinya separuh lebih. Iya, kemudian banjir tadi 14%, kemudian kebakaran hutan dan lahan. Ini dibedakan dengan kebakaran pemukiman karena tipenya yang berbeda. Dan longsor itu 17,7%, kalau karhutla kebakaran hutan lahannya 7%. Yang lain itu angin deras, yang sangat deras. Itu sebutannya angin, bisa angin puting beliung. Iya, puting beliung. Masuk angin gitu Pak. Lain. Cuaca buruk gitu. Angin bahorok. Katanya beliau tuh mengaruh angin loh, masuk angin gitu loh. Ikam nih mangai. Kenapa lagi? Kalau masuk angin bisa gampang aja itu. Minum tolak angin. Ini iklan ya Pak. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa, mudah-mudahan yang punya pabrik inget kita. Iya. Nah, tapi ini semua kan terjadinya bencana nang kayak umumnya banjir, terus tanah longsor, mungkin karena ada pengolahan lahan yang salah kalau umpama yang tadi daerah nang hutan-hutan tadi ya kan, wadah penangkapan air ya kalau. Nah, resapan. Itu. Yang nangkap siapa air ini? Pertanyaannya itu jangan bikin Pak Seno bingung loh. Pak Seno bingung kalau aku aja bingung karena menjelaskan kayak apa ini kalau penangkapan resapan lah. Oh iya maaf kalau nangkap kan harus lari-lari. Nah itu nah kayak pian tadi sangkan ulur ya kan ke aliran sungai tadi sekalinya lain balai. Artinya ada salah dalam Pak Seno lah dalam penyampaian pengelolaan yang tadi sehingga terjadinya banjir, tanah longsor, betul. terus sampai terjadi juga kebakaran hutan, iya kan? Kaitannya dengan itu Pak, untuk program penanganan bencana yang sudah disampaikan sama Mas Badyu tadi Pak, kaitannya dengan penanganan bencana yang sudah dijalankan sama BPPD sendiri apa Pak? Yang kaitannya dengan pertanyaan dari Mas Badyu tadi Pak. Ya tentu BPPD menyiapkan dari sisi personel. Kemudian sarana prasarana dengan SOP. Iya. SOP itu SOP ya. Standar operasional prosedur. Ya, kalau dengar SOP itu Pak, beliau ini kalau dengar langsung lapar. Belum hendak nambahin nasi, jadi nasi SOP. Kenapa lah imbah ini karena nasi SOP. Ya monggo Pak. Ya jadi si sarana prasarana makanya kita bentuk UPT unit pelaksana teknis yang ada di masing-masing kecamatan, ada masing-masing kecamatan satu. Kemudian posnya ada 2 kecamatan yang masing-masing punya 2. Kalau saya sebutkan dari wilayah utara dulu, itu UPT utara punya pos di 1,5 kilo dengan 1,11 kilo. Kemudian yang di timur itu di samping kantor lurah baru Kelurahan Manggar Baru. Ya, kemudian yang selatan itu ada di wilayah Korpri ini.
Oh, yang kita salah masuk tadi. Tadi salah masuk. Ya. Langsung anu kan, hendak kemana? Hendak mendapat Pak Sino. Pak Sino mana? Bos ini jangan kayak itu sambil berkacak pinggang langsung dipadai salah di sebelah tuh nabung mulai untung nggak disemprot tadi. Itu. Nah, terus wilayah barat di mana, Pak? Barat. Wilayah barat itu di belakang Plaza Kebun Sayur. Kemudian ada di samping Kelurahan Baru Tengah. Oh, Baru Tengah. Ya, 2 pos. Kemudian di kota itu di Gunung Pasir. Di dekat kantor perpustakaan. Nah, dekat stik itu ya. Dekat stik. Ikan makanan terus Bang. Setik atau aja pengarah ikan. Ya. Pak, nanti kapan-kapan bawa kami ke setik. Ikan kayak itu. Ya, boleh Pak lah. Iya, kayak itu. Ulun juga Pak. Orang bawa aja kok. Oh, bayarnya. Terlalu banget. Malah. Padahal kita jauh-jauh Bang bawa peralatan nih. Bawa aja jangan. Berarti si Din minta bayari kita aja. Maaf begayaan Pak. Iya. Terus yang satu lagi di Balikpapan Tengah. Balikpapan Tengah. Nggih. Itu di Majen Sutoyo dekat kantor teranya Dinas Perdagangan. Oh, nggih yang anu apa? Agak di dalam sih. Agak dalam. Ya, dari luar nggak kelihatan. Nggih. Tapi kalau ada kejadian pasti langsung keluar pala. Nggih. Terus ini Pak, ulun ini kan sebagai masyarakat biasa nih hendak betakun. Kan selama ini BPBD ini kita lebih sifatnya kan membantu pala. Kalau seandainya Pak ada warga yang ibaratnya kena apa model ada bencana tapi khusus mungkin rumahnya masuk ular Pak. Imbah tuh ada nang masuk model biawak. Sampai kok ngeliat biawak kok ngeliat sini. Kada aku soalnya teringat Bang, ku ingati bujur nih harus ku sampaikan lawan Pak Sino nih. Makanya kalau biawak ada biawak Pak, ada ular, tapi kalau biawak kok ngeliat saya maksudnya. Iya. Supaya bisa disampaikan Bang. Ya, aku kayak biawak gitu. Aku kada bepada kayak itu. Ikam nang bepada. Jadi kayak apa nih Pak Sino? Kira-kira binatang liar maksudnya Pak. Ya, bisa. Jadi kita juga di samping tugas pokok untuk pemadaman kebakaran atau penanggulangan bencana-bencana yang lain, kita siapkan personil dan peralatan misalnya untuk penanganan ular, kemudian tawon. Ya, bujur. Ya, tawon Vespa ya sebutannya. Kemudian juga kadangkala biawak. Itu. Yang agak sulit, yang paling sulit itu sebetulnya buaya darat. Itu yang susah itu. Pak, ini mohon maaf Pak Sino. Jangan kepada biawak. Buaya darat tadi lah. Kenapa? Tersinggung produser kita. Inya mun di banyu aman aja, pas timbang naik ke darat bahaya. Layau. Nah, itu memang perlu Pak. Jadi hubungi aja di call centernya 113. Oh, gampang. Berarti di sini banyak anak buahnya Panji. Panji apa? Pawang ular. Ya, kita siapkan karena teman-teman kita latih untuk itu. Supaya mengenal bahwa ular yang berbisa sama enggak itu tahu dari bentuk kepalanya dan sebagainya. Ulun pernah waktu itu Pak masuk ular kan pas ulun hendak tangkap ke kirinya Pak. Hendak ulun tangkap ke kiri ke kanan nggak? Ular apa itu? Ular. Imbah tuh wah ini aku dipatuknya kayak itu kan kayak kadang Bang. Terus diludahinya mah. Ini pengalaman baik. Pengalaman pengeramput. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Jangan-jangan sesama ular ini. Sesama buaya darat tadi ya gitu kan. Jadi ini Mas Badiu. Kita datang ke kantor BPBD tempat Pak Seno. Ini artinya kita berharap ini pesan yang nanti pesan dari acara ini bisa tersampaikan ke masyarakat dengan cara kita ini ya kan. Oh iya, ada satu lagi Pak Sino. Ini memang sih kada terlalu ini. Kemarin tuh ulun ada melihat di Jakarta lah. Itu inya karena makai mungkin cincin pacarnya kalau lah. Kenapa? Saking sayangnya kada dicabut-cabut Pak sampai sulit keluar. Dibari sabun kada kawa. Dibari uli
uli apa minyak rem itu hanya bunyi nyet 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 itu aja. Terus nah abis itu apa tulak ke dokter. Sebelum ke dokter lah, itunya ke ini BPBD Pak. Nah ini membukakan itu dengan tekniknya yang membukakan panas di ini. Kira-kira di sini bantu kada Pak? Siapa tahu ini kan? Enggak, maksudnya di BPBD Balikpapan ada nggak yang buka cincin tadi? Bantu itu cincin itu. Ini kan kasusnya kan di Jakarta. Iya, enggak siapa tahu ada. Soalnya ulun ada juga cincin yang rusak, siapa tahu bisa. Kada. Ya kalau gara-gara ikam aku bingung Pak Sino. Tapi ini kan terjadi Pak Sino. Nah kira-kira di sini ada tidak umpama kan masyarakat awam tahunya bahwa apabila kebakaran besar atau bencana besar itu kira-kira kalau bisa enggak untuk membantu masyarakat kayak itu Pak? Itu sudah terjadi. Oh, sudah pernah kita sudah terjadi. Marah sama aku nggak tahu. Terjadi. Aku mau hanya Pak Sino. Oh sudah Pak lah. Sudah. Jadi teman-teman juga punya kemampuan seperti itu. Dan memang ada yang cincinnya sempit kemudian bengkak kan. Nah, itu penanganannya melalui teknik, ada gerinda kecil dengan deteksi air. Nah, bujur. Persis yang ulun tonton tuh. Iya. Gitu ya. Ya, itu sudah pernah terjadi dan alhamdulillah juga berhasil kita. Bahkan itu ada masyarakat yang berasal dari Penajam ke dokter di Balikpapan, disarankan datang ke BPBD dulu untuk dilepas itu, setelah baru itu dilakukan pengobatan. Ya, bahkan ada juga anak-anak yang tangannya juga termasuk karena mainan itu patahannya pagar itu ada lubang dimasukkan itu juga kita bantu. Seperti itu. Pak, mohon maaf ini Pak. Kan di sebelah tuh airnya banyak sekali. Yang mana ikam wadah minum teh tadi kan? Bukan, maksudnya kantor sebelah kan airnya banyak. Iya pasti banyak karena di sini tempat basah Pak. Nah betul. Saking basahnya. Jujur aja Pak, saya ini haus Pak, ini nggak ada apa-apa. Wah, ikam mau lasupan. Iya. Mohon maaf Pak Sino. Mohon maaf Pak Sino. Kalau lu kayak ini nih. Padahal di sini tempat basah ya. Lebih basah mun ada kebakaran kalau Pak. Nah, siram ke kawalannya. Nah, jadi Pak Sino apa yang terjadi permasalahan yang menyangkut ini baik masyarakat atau individu dari BPBD bisa Pak lah. Nah, melalui 113 tadi Pak lah. Ya, 113. Ya. Ataupun bisa dengan petugas nanti kepolisian atau TNI atau Pak Lurah, camat dan sebagainya pasti menyampaikan ke kami. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri dan harus saling membantu di antara kita semua. Bahkan relawan Pak di seputaran kota Balikpapan ini sudah terbentuk. Nah, itu banyak kami dibantu oleh relawan, terutama dari kecepatan informasi. Terutama kalau kebakaran itu kalau terlambat informasinya sudah besar baru lapor dan sebagainya itu kan jadi masalah Pak ya. Jadi masalah sehingga menjadi dampaknya besar. Tetapi kalau dari kecil sudah langsung dilaporkan dengan kami bisa merespon itu dengan cepat sehingga bisa diminimalkanlah dampaknya. Itu. Dan kemudian, juga kami juga melatih juga Pak beberapa dari RT yang dilengkapi dengan misalnya APAR sehingga alat pemadam api ringan sehingga kalau ada kebakaran kecil bisa segera ditanggulangi Pak ya. Itu yang ulun melihat model karung dibasah itu kalau karung ya bisa kalau nggak ada alat pemadam api ringan bisa menggunakan selimut basah, karung goni basah, sehingga memanfaatkan bisa itu yang tebal lah yang sehingga kalau yang tipis percuma harus tebal karena banyak membawa air kan. Bujur Pak. Ya itu jadi harus ikam tahu APAR. Jangan kemarian ada nang aku beruku. Ikam langsung nyemprot kada boleh berkelahi kita itu. Kan masalahnya Rano kan di daerah ndak boleh merokok gitu. Nah, kemudian Pak Seno, misalkan ini mohon maaf nih Pak ya. Kita kalau mengedukasi masyarakat yang tinggal di lereng-lereng yang rawan untuk bencana longsor ini Pak. Kira-kira apa ini Pak yang dilakukan oleh
teman-teman dari BPPD untuk memberi pengertian bahwa Anda tinggal di daerah rawan loh. Kalau ada apa-apa nanti gini-gini. Nah, itu gimana, Pak? Apa ada penanganan khusus seperti itu gitu, Pak? Ya, jadi dari luasan wilayah Kota Balikpapan itu 85% berbukit-bukit. Bujur. Itu daerah yang berbahaya terjadi longsoran, itulah daerah-daerah. Tetapi yang daerah rendah ini juga terjadi ancaman terhadap banjir. Betul. Sehingga dua-duanya harus dikelola dengan baik, berbukit maupun yang flat di bawah. itu. Dan kepada kita semua yang tinggal di daerah berbukit ataupun di mana saja, kita harus peka terhadap lingkungan. Bujur, Pak. Artinya tanda-tanda alam itu pasti diberikan. Kalau mau hujan, ada pendung dulu dan sebagainya. Kalau hujannya deras dan sebagainya, itu pasti mendungnya gelap dan sebagainya. Nah, itu harus peka. Dan sebelum terjadi banjir atau hujan dan sebagainya, sebaiknya kita juga harus peka terhadap lingkungan. Misalnya membersihkan parit-parit. Kalau turapnya sudah terbuat dari kayu yang sudah jabuk, ya diganti. Kemudian kalau terbuat dari semen, beton dan sebagainya, kan ada yang retak-retak, itu tolong ditambal, jangan dibiarkan, karena air bisa lewat celah-celah itu, akhirnya bisa menggerus bawahnya semen itu, jadi bisa menggantung dan akhirnya bisa longsor. Nah, ini hal sederhana tetapi bisa berdampak besar. Termasuk membuang sampah, Pak. Kadang-kala ada yang malas, buang aja di belakang rumah. Sehingga itu bisa membuntu atau menghambat aliran air karena numpuk sampah. Contohnya. Berarti ini juga informasi kepada kawan-kawin lah untuk yang entah di Balikpapan atau di mana saja. Ini info bermanfaat. Oh iya, jelas. Ya kalau. Betul. Nah, dan juga mun seandainya nangka ikam nih Bang, tinggal di tebing-tebing itu ingat hati-hati longsor. Kalau seandainya siang lah, ikam masih bisa bangun. Amun seandainya malam guring, ini ulun nambahi untuk dia lah pala. Iya Pak, saya tinggalnya di lereng rumahnya produser juga Pak. Jadi sampai ngomongin produser kan. Kada jadi sudah. Kada jadi. Berani ya? Kada jadi Pak. Tapi kalau badan-badan kayak kita ini jangan khawatir kalau banjir. Kenapa, Pak? Sudah punya pelampung sendiri. Bujur, Pak. Makanya waktu kemarin ada banjir, kan Pak, ulun kada tahu, sangkan ada anak babi lewat. Sekalinya nyamuk kunyung, Pak. Parutnya kelihatan. Kemudian Pak, untuk bencana alam sendiri itu Pak, apakah memang faktor alam yang menyebabkan, yang dominan ini Pak ya, yang dominan di Balikpapan ini, apakah bencana yang terjadi, apakah faktor alam atau dari faktor manusianya Pak? Ya, bisa jadi dari alam, bisa jadi manusia. Contohnya yang dari alam, memang curah hujan di Balikpapan ini kadangkala seharusnya curah hujan yang biasanya sebulan itu bisa tumpah dalam sekian jam. Kalau kita misalnya numpah pakai ember, kalau pelan-pelan kan tersalurkan dengan baik. Tapi begitu dikerucuk itu kan bekajutan. Tahu kerucuk? Yang disampaikan Pak tahu, makanya aku pada bekajutan tadi. Kejut itu kan gini. Itu satep. Ikan nih pada. Kejut itu. Kada. Bukan. Mun tekejut itu lah nang disampaikan. Akai. Kajut kayak itu. Kalau tadi sampai ngomong apa? Gerojokan tadi. Bekajutan. Bekajutan kan? Berarti gitu ya. Iya, 2 kali. Tapi menangkai ini satip itu dipadai. Jadi biasanya kami mendapat informasi tentang perkembangan cuaca itu dari teman-teman BMKG. Jadi BMKG itu memberikan informasi bencana kita secara harian. Ada yang namanya peringatan dini. Misalnya 1 jam sebelum ada hujan deras dan sebagainya itu diberi peringatan. Diberitahu Pak ya. Sehingga kepada kami diinfokan supaya bisa mengantisipasi kalau terjadi misalnya bencana. Kan pada saat hujan bisa banjir, bisa longsor, bisa
pada saat ada angin yang deras kencang, itu nggih. pohon rebah dan sebagainya. Nah, makanya kan sering kita lihat kalau pas ada malam atau pagi itu ada angin kencang, hari itu juga teman-teman dari BPBD itu langsung mengambil action untuk membersihkan, memotong, supaya apa ya tadi tuh mungkin harapannya segera teratasi, ya kan, walaupun malam-malam juga tetap harus dilaksanakan. Ya, karena tugas kita itu 247, Pak. Apa itu, Pak? 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi nggak ada libur. Nah, mensiasatinya seperti apa? Kami bekerja dengan shift-shiftan untuk di lapangan itu, sehingga ada yang selalu standby. Piket. Ya, standby tahu tak? Standby tahu kan? Standby. Ya. Itu yang mau saya tanyakan juga Pak sama beliaunya ini. Tahu standby? Standby kalau Pak? Iya. Tahu? Yang dimaksud Pak Seno tadi tahu standby? Standby, jangan nikah manumpang Bang. Iya, jangan dikaras-karasi kayak itu, terlalu benar. Standby kalau Pak? Ya, artinya apa? Artinya apa? Standby. Iya. Apa garang Bang? Artinya kita ada yang piket. Nang piket tadi, piket aja masa pada tahu apa? Iya. Nah, berarti nih kan Pak, dengan sistem kawan-kawan dari BPBD ini melakukan hal seperti ini karena sudah sering menjadi satu rutinitas dan bukan satu beban kan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Betul. Iya kalau. Betul. Nah, pengabdian yang penting itu kan. Pengabdian daripada rekan-rekan BPBD kan. Berapa Pak total pegawai kita di sini Pak? Kita sekitar 300. 300 malah. Ya, tapi kan terbagi di dalam 8 pos tadi. Lumayan loh 300 subscribe itu jadi sekarang. Untung. Kenapa Bekesa itu kita Bekesa bencana kena di belakang ini hanya subscribe itu. Ya kalau sambil menyelam minum air. Padahal mun sambil menyelam. Padahal sampai sekarang airnya belum ada. Jadi nggak tanggap teman-teman. Kada apa-apa Pak. Kada apa-apa. Tapi tekannya begini. Kada Pak. Kami ada aja air di auto air radiator. Kena dibuka aja. Jadi Pak Sino, artinya kan dengan kesigapan dari kawan-kawan ini juga ada kaitannya Balikpapan sebagai kota penyangga lah. Iya, siap. IKN inilah. Iya. Luar biasa. Seandainya memang perlu Pak ada penambahan personil lagi. Iya. Kita kawan dihubungi Pak. Siap. Untuk nangani bencana. Komandannya Lambang. Komandannya. Aku komandannya aja Pak. Jadi seandainya ada bencana, aku merintahkan anak buahku. Gitu cocok. Iya, aku guring. Bergabung sebagai relawan. Relawan ada apa lah? Bisa banyak di sini karena BPBD nggak bisa kerja sendiri. Jadi dibantu oleh teman-teman dari TNI, Polri, instansi yang lain, ada Basarnas, kemudian ada dari kelurahan, dari kecamatan dan sebagainya, sehingga itu sinerginya seperti itu Pak ya? Iya, dengan harus melibatkan semua pihak sehingga termasuk warga sendiri. Jadi seperti kalau ada mobil pemadam lewat, minggir, itu peranan yang sangat besar. Jangan sampai berpikiran itu kan bukan rumah saya. Mestinya dia berpikiran jangan-jangan itu keluarga saya, guru saya, teman-teman saya dan sebagainya. Sehingga berilah kesempatan untuk lewat karena dengan cepat ke lokasi, sampai di lokasi kita juga bisa meminimalkan dampak. Nggak perlu luas-luas yang kebakaran. Betul Pak. Sekarang kalau ada mobil kebakaran lewat Pak, yang saya lihat ini Pak ya, mohon maaf ini, wing, itu nggak minggir Pak, malah dilihatin mobilnya itu Pak. Loh kan aneh tuh ya, ini mobil mau lewat, yang di atas mobil udah gini-gini, tapi yang mobil-mobil yang lainnya cuma ngeliatin gini. Ya kan? Disangkanya pawai mungkin ya. Beda lawan aku Bang. Kenapa? Aku waktu wing minggir aku. Iya kan? Kadang balap-balap ini wing. Sekalinya apa? Apa? Sekali apa?
Otonya bang, iya itu kebakarannya di belakangku sekalinya, maka menghadangi kan. Saya kulihat sudah manukan selangnya kan. Duluan dia ya. Aku kan udah tahu ya kan. Nah rancak juan nang di anu apa jalan anu Saripudin kayak itu jual malam nguing jar kayak itu kan. Terus sekalinya ngetes anu. Ngetes sirinenya ya rusak kadang karena itu penting bang. Iya, betul. Kalau kita pergantian shift di pos-pos itu pasti dites. Sirinenya jam 8 pagi sama 8 malam. Itu. Jangan sampai ada trouble di alat-alat ya Pak ya. Begitu. Ya, kita berkaitan dengan IKN sebagai penyangga ibu kota negara. Kan Balikpapan nanti akan semakin tumbuh, kan wilayahnya kan tetap Pak. Luas wilayah Balikpapan itu kan tetap. Nah, sekarang bangunannya kan pasti tumbuh ke atas. Ya. Bujur. Bangunan tinggi. Bujur. Ya kita siapkan juga personil, sarana, prasarana. Dituntut yang lebih maju lagi Pak. Umpan nang kayak apa bangunan tinggi, kadang mungkin nyemprot dari bawah. Harus ada nang tangganya bisa dianu itu. Apa namanya Pak tangga yang jalan-jalan itu? Ladder truck namanya. Angel wis. Ladder truck. Ladder itu pemimpin. Iya. Truk itu lead. Leader. Lain balah. Salah lagi aku bangai. Hanya iya 2 kali sudah aku dimulai sopan lawan Pasino. Enggak apa-apa. Bahasa Inggris itu bukan masalah bagi kita. Iya, masalah bagi orangnya baik. Iya. Ngerti apa enggak? Ulun kadang ngerti ngalih nyambatnya baik. Baik, Pak Seno, sebenarnya kami pingin juga ngobrol lama-lama lagi nih Pak dengan Bapak, dengan rekan-rekan di BPPD. Mungkin ada nggak Pak yang perlu Bapak sampaikan sebelum kita akhiri nih Mas Badiou, sebelum kita akhiri perbincangan kita dengan beliaunya ini, apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari bencana ini Pak? Bapak selaku kepala pelaksana BPPD, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Pak? Kameranya yang ini Pak. Ya, kami mohon kepada warga untuk selalu peka terhadap lingkungan. Misalnya mau keluar, cek lingkungannya, kompor dimatikan, listrik yang tidak bermanfaat itu dicabut aja. Kemudian kalau misalnya mau cuaca hujan dan sebagainya, diceklah itu parit-paritnya, ada sampah, ada tidak perbuatan yang besar-besar, tetapi yang kecil-kecil bisa berpengaruh sebenarnya. Seperti memarkir kendaraan di gang-gang itu juga bisa menghambat kerjanya petugas. Jadi juga termasuk tadi kalau ada mobil pemadam lewat, minggir, itu jalan aja sudah peran yang sangat besar. Jadi hal-hal seperti itu di satu sisi. Nah, dari penelitian yang ada, kita ini harus sering berlatih Pak, untuk supaya bisa berbuat apa pada saat terjadi bencana. Itu ada simulasi dan sebagainya. Nah, itu kita libatkan dengan dari Pak Lurah, Pak Camat dan sebagainya. Itu juga itu. Jadi dari penelitian yang ada Pak, bahwa orang yang selamat dari bencana itu paling besar ditentukan oleh faktor orangnya itu sendiri, termasuk peka dan sebagainya. Oh gitu Pak ya? Iya, contohnya kalau kita misalnya di Jawa itu kan sering terjadi gempa ya. Kalau bisa masuk bangunan jangan ada yang jangan di bawah lampu-lampu besar itu. Kan bencana gempa setiap saat bisa terjadi. Ya, cari yang aman. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau kita tinggal yang di tebing-tebing tadi, harus peduli dengan lingkungan tadi dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Baik. Berarti kepada masyarakat Balikpapan khususnya ini, Mas Badiou, masyarakat Balikpapan khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, Indonesia secara keseluruhan, bahwa yang disampaikan Pak Seno tadi bahwa untuk memperkecil bencana, meminimalkan bungul benar yang pada tadi. Meminimalkan meminimalkan bencana itu kita harus sering
melihat, belajar, bertanya, berlatih, ya, karena hal-hal yang kontinu itu akan mempengaruhi personal kita. Bujur. Tadi belum selesai sebetulnya. Saya enggak nanya Pak, saya enggak motong loh Pak. Nah, selesai. Iya. Di samping karena dia paham tentang lingkungan, Pak. Dia harus juga berbaik-baik dengan tetangga. Kalau ada bencana, masa keluarga kita yang jauh? Betul, Pak. Pasti tetangga dulu. Terdekat pala. Jadi jangan berantem dengan tetangga. Nah, yang bisa membantu paling cepat ya tetangga. Iya, betul, Pak. Baru yang terakhir itu dibantu oleh petugas. Karena petugas itu adanya di pos-pos. Dan itu pun harus diinfo. Ada waktunya, Pak, ya, betul. Baru perlu waktu untuk menuju TKP. Nah, itu ingati Kambang. Iya. Jangan lagi berkelahi lawan tetangga. Ada tetangganya. Apanya? Di sana tuh sebelah rumahnya tuh jalan. Iya. Nggak ada orang. Kenapa menikam datang terus ditagur lawaninya? Itu kan anjing Doberman di samping sembarangan kayak itu, Pak. Enggak, setiapnya lewat. Coba tenang-tenang, siapa nang bantu kena ya kan? Ya masa aku dibantu sama itu sembarangan. Tapi biasanya anjing itu kalau guguk itu berarti belum kenal. Kalau sudah kenal enggak. Ini kenal kada kenal, Pak. Tetap dia tapi ini bahasanya Pak Seno. Anjing itu kalau belum kenal dia panggil huk. Nanti kalau sudah kenal Bambang. Ya, baik Pak Seno, terima kasih sekali kami bisa hadir di kantor BPPD Balikpapan. Sekali lagi informasi yang hari ini Bapak sampaikan, kami berharap bisa tersampaikan ke masyarakat. Ini ada persembahan, Pak. Kalau di pojok Bang Diu itu ending penutupnya beliaunya main madihin Pak Seno. Iya. Berhubung beliau ini kan dari Sumatera, jadi mau main madihin. Banjar Buntat. Lupa. Ikam nih. Maksudnya Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Banjar. Ya, itu ada. Kenapa garang pian berdua nih anak ngeroyok aku nah. Baru sekali. Tapi rancak jam ini ulun merasa tersiksa, Pak. Ya, mohon maaf. Apa begayaan, Pak? Mun kada kayak ini kan kada rame kenapa? Iya. Subscribe kan? Subscribe ya kan. Oke, misi Pak Sino ini kami akan Seno. Apa? Pak Seno, bukan Sino. Seno. Iya. Nama beliau Suseno, bukan Bapak Susino, bukan. Susino. Ya. Ya kalau nanti dimarahin sama ayahnya beliau loh sampai harus pakai bubur merah putih lagi. Nah, itu. Kada pai, malum-ulun dari Banjar nih kan. Iya. Gitu. Jadi mun sekolah sakula. Bapak Sino. Nah, itu bisa Seno tuh. Kada sengaja bungola. Ulun ini paling tersiksa terakhir. Nya bekesa sama, jawaban sama, ini terakhir suruhnya lu inya melihati. Honor sama. Pun ada honornya. Assalamualaikum, ini kata pembukaan. Waalaikumsalam, kami beri jawaban kepada penonton ini pojok Bang Diu yang sedang itu menyaksikan. Saat ini kami bersama Bapak Susino, Kepala
sudah panjang. Baik Pak Seno, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kami bisa hadir di kantor BPBD Kota Balikpapan. Oke, kawan kawin. Saat ini kita telah berbincang-bincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Balikpapan, Bapak Susino. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan juga para kawan kawin itu terima kasih juga rajin menonton kita. Betul. Iyalah, mungkin ada lagi. Ada untuk rekan-rekan semuanya. Ikam tuh namun bepandir kayak orang pintar, berdiam. Bukan, aku padahal mikir sekolah bungul. Maksud saya mau nyampaikan ke beliau. Jangan lupa Pak, nanti setelah acara ini tayang, rekan-rekan semua suruh subscribe ya Pak ya. Kalau enggak dikasih surat SP aja Pak. Iya. Yuk kita pamit. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami sebelum perkenalkan kita dulu. Kami dari Pucuk Bang Diu, Bambang Badiu beserta Pak Susino mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.